Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini, yaitu kuliah analisis perilaku konsumen pada hari Kamis tanggal 13 November. Pada Kamis yang lalu kita sudah bicarakan tentang ruang lingkup analisis perilaku konsumen pada poin 1, yaitu kebiasaan konsumen membeli barang. Dalam hal ini yang perlu dianalisis adalah seberapa sering konsumen membeli. Nah, tapi analisis seberapa sering konsumen membeli barang atau jasa ini merupakan analisis dua arah, yaitu analisis terhadap konsumennya dan analisis terhadap barang atau jasa yang dijual. Ini jadi analisis dua arah. Kemarin kita sudah menganalisis terhadap konsumennya. Kemudian kita dapatkan ada tangga tingkat loyalitas konsumen terhadap barang dan jasa. Kemarin sudah Bapak sampaikan tentang anak tangga itu yang paling rendah, yaitu prospek, kemudian shopper, kemudian customer. Nah, kemudian yang penting dalam berkaitan dengan customer, LL Bean melihat customer ini sebagai orang yang sangat penting, sehingga di kantornya ia membuat peringatan kepada karyawannya supaya sangat menghargai dan menghormati konsumer. Dengan apa? Menghormati customer dengan alasan customer adalah orang paling penting di kantor, baik orangnya maupun suratnya. Kalau sekarang ya baik orangnya maupun WA-nya, karena sekarang banyak orang pesan barang itu dengan WA. Kemudian yang keduanya, customer tidak tergantung dari kita. Jadi customer itu orang bebas. Nah, kita yang justru tergantung terhadap mereka. Nah, jadi kita tergantung pada customer. Kemudian customer itu bukan gangguan. Nah, jadi kalau Anda sebagai karyawan atau owner sebuah toko, nah ini Anda tidak pernah diganggu oleh customer, itu nggak pernah. Nah, jadi customer itu bukan gangguan pekerjaan, melainkan tujuan dari pekerjaan. Jadi kita dapat customer itu tujuan itu udah mendekat, itu udah hampir sampai ke tujuan utamanya. Jadi jangan pernah merasa terganggu oleh customer. Nah, jadi contoh ya, toko kelontong kecil. Nah, ini kadang orang pemilik toko kelontong itu merasa terganggu ya, siang-siang jam 1 enak-enaknya tidur, kemudian tidur di toko di belakang etalase, lagi enak-enaknya tidur, kemudian ada anak kecil ketok-ketok gitu, "Bu, beli." Terus akhirnya ditanya, "Beli apa?" "Beli permen." Sekarang nggak tahu Bapak beli permen itu berapa gitu. Nah,
ini jangan merasa terganggu. Masalahnya apa? Kalau misalnya tukang pedagangnya itu emosi, galak, marah-marah, timbang beli permen aja bangunin orang enak-enak tidur, apa yang terjadi? Nah, meskipun anak kecil, dia itu biasa disuruh-suruh oleh bapak ibunya untuk beli. Nah, kalau Anda marah, maka anak kecil itu nggak akan mau kalau disuruh beli di toko itu. Bisa jadi dia disuruh beli di toko itu, terus akhirnya akan pindah ke toko lain, karena dia pernah dimarahin. Jadi itulah sekecil pelanggan anak kecil kemudian belinya cuma permen 1, tapi kalau dimarahin lah pembelian berikutnya bisa, misalnya bapaknya yang sering nyuruh beli rokok. Nah itu kalau beli rokoknya tiap hari, tiap pagi, ya besoknya pagi-pagi dia suruh beli rokok bapaknya. Apalagi kalau dia punya sepeda, dia mendingan ngayuh sepeda ke tempat yang lain meskipun jauh, tapi tidak diomelin. Jadi itulah keistimewaan customer. Jadi customer itu bukan gangguan, melainkan tujuan pekerjaan kita. Kita tidak menolongnya, memberi pelayanan. Jadi jangan merasa bahwa Anda memberikan pelayanan ke customer itu Anda sudah memberikan pertolongan. Jangan. Tapi dia justru yang menolong kita, memberi peluang pada kita untuk melayani. Jadi layanilah secara baik supaya customer itu timbul kesan bahwa toko Anda itu toko yang baik. Timbul kesan seperti itu. Jadi dia menolong menciptakan citra toko Anda. Kalau Anda melayani dengan baik, maka citra toko Anda akan menjadi toko yang baik. Nah, kemudian customer tidak boleh diajak bertengkar, adu mulut nggak boleh. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang pernah menang bertengkar dengan customer. Meskipun misalnya dalam Anda bertengkar itu Anda merasa puas bisa ngata-ngatain customer itu, tapi sebenarnya Anda tidak menang itu. Anda tidak menang, customer tidak pernah kalah. Ya, seperti anak kecil tadi, begitu diomelin, begitu dimarahin ya nggak akan lagi, mungkin malah bersumpah saya nggak akan beli lagi di toko itu. Di tempat di perumahan bapak dulu di Bola Kapal Permai itu ada toko material yang letaknya itu sangat-sangat strategis di dekat pintu gerbang. Jadi setiap orang keluar masuk pintu gerbang itu pasti ngelewatin itu. Ada toko material di dekat pintu gerbang, kemudian ada tukang las yang orang yang namanya perumahan. Kalau baru kan banyak orang ngerenov ya, beli pesan teralis. Itu sebenarnya dua-duanya itu strategis. Tapi kenapa akhirnya dua-duanya itu bangkrut? Yang toko material judesnya minta ampun, sehingga orang setelah habis dijudesin ya sumpah dalam hatinya nggak akan beli lagi ke toko itu. Nah terus yang tukang lasnya ini terkenal mahalnya, jadi orang sekali aja ke situ, nah, terus kemudian ternyata mahal, nggak balik lagi. Jadi
nggak akan pernah menang pemilik perusahaan atau toko yang bertengkar dengan customer. Meskipun pemilik toko atau pelayan toko itu menang, bisa ngata-ngatain dan merasa puas, bisa ngomelin customer, tapi sebenarnya dia tidak pernah menang. Yang menang tetap customer, meskipun dia kesel. Jadi justru itulah membuat tekad bersumpah tidak akan balik lagi ke toko itu. Bahkan mungkin ada temennya ngajak beli di toko itu, dia bilang jangan, merekomendasikan jangan. Akhirnya orang lain pun akan beli di toko lain. Kemudian yang terakhir, customer membawa keinginan kita. Jadi bukan customer punya keinginan, tapi customer membawa keinginan kepada kita. Tugas kita untuk memenuhinya dan sama-sama menguntungkan atau win-win solution. Jadi itulah ulasan terhadap pentingnya customer. Kemudian berkaitan dan kembali ke anak tangga loyalitas tadi, yang berikutnya adalah klien. Ini merupakan orang yang secara reguler membeli produk barang jasa di perusahaan. Kemudian yang terakhir advokates. Jadi kalau perusahaan Anda atau toko Anda mempunyai customer yang sudah tingkat advokates, ini iklan gratis yang sangat menguntungkan. Jadi setelah orang merasa demikian puas dengan suatu produk dan pelayanan Anda, ini kepuasan ini akan dia ceritakan kepada orang lain. Bahkan dia akan sukarela merekomendasikan kepada orang lain, kepada teman-temannya, untuk membeli barang dan jasa di tempat usaha Anda. Jadi advokates ini bagi perusahaan merupakan iklan gratis dan sangat efektif. Jadi upayakan tadi pesan LL Bean tadi untuk melayani secara baik terhadap customer. Mudah-mudahan customer tersebut menjadi tingkatan yang tertinggi, yaitu menjadi advokates. Anda punya iklan gratis dan sangat luar biasa hasilnya. Nah, kemudian setelah kita analisis terhadap orangnya, customernya, sekarang kita analisis terhadap barang dan jasa yang dijual. Nah, ini jadi jangan anggap variabel barang dan jasa itu tidak menentukan. Ini juga menentukan. Jadi variabel customer, kemudian variabel barang dan jasa. Nah, jadi pertanyaannya, apakah barang atau jasa itu bisa dijual berkali-kali, atau konsumen memang hanya perlu membeli sekali? Misal, ini contoh konkret, kain kafan dan batu nisan. Ini barang dagangan yang dibutuhkan orang sangat itu, terutama kafan. Tapi batu nisan juga dibutuhkan.
untuk sementara kadang-kadang pakai papan, dibentuk biasanya seperti kubah masjid, ditulisin Fulan bin Fulan meninggal tahun sekian, tulisin seperti itu. Tapi apakah orang beli kafan itu berkali-kali? Yang membelinya bisa berkali-kali karena melayani seseorang. Tapi yang butuh kafan ini kan cuma sekali. Si Fulan meninggal, ya dia nggak bisa beli sendiri, dilayani oleh saudaranya atau ada di situ memang tukang melayani pembelian kafan. Nah, ini si Fulan ini beli kafan ya sekali aja, nggak pernah si Fulan ini akan beli berkali-kali. Nah, karena ya nggak ada ceritanya kan, orang meninggal kemudian dilihat kafannya masih bersih apa enggak, kafannya sudah rusak apa enggak sehingga perlu diganti, enggak mungkin. Jadi orang beli kafan itu ya cuma sekali, kecuali orang yang membelikan atau calonnya itu bisa berkali-kali. Kemudian batu nisan juga gitu, meskipun batu nisan juga ada kemungkinan diganti. Misalnya teman bapak itu pernah, dia orang Pati kalau nggak salah, orang Pati, habis pulang kampung balik lagi ke Jakarta, kemudian mobilnya slip di Cirebon, masuk ke kuburan, nabrak beberapa batu nisannya rusak. Terus akhirnya dia harus mengganti batu nisan. Nah itu batu nisan ada yang diganti, apalagi kalau yang masih sementara, yang dari papan, ya ini akan cepat lapuk atau dimakan rayap, sehingga harus diganti dengan batu. Jadi itu batu nisan ini memang barang yang dibutuhkan, tapi orang tidak akan membeli berkali-kali. Apalagi kalau batu nisan di Arab Saudi, di makam Baqi apa yang di samping Masjid Madinah itu batu nisan ya benar-benar batu. Jadi batu apa adanya, bentuk aslinya ditaruh di untuk menandai kuburan aja. Jadi ya kalau orang meninggal ya tinggal ngambil batu di mana, dibawa ke situ buat nandain. Nah, jadi ini tergantung barangnya. Kemudian kalau jasa misalnya sunat, nah sunat ini ya nggak ada anak harus disunat 2 kali ya, kecuali kalau yang sunat pertama itu gagal. Jadi sunat itu ya pelayanan yang hanya sekali. Jadi jasa yang diminta oleh konsumen itu cuma sekali, tidak akan terjadi berkali-kali. Jadi kesimpulannya, bisnis 2 jenis barang ini merupakan bisnis yang sepi dan kurang diminati. Ini bisnis kain kafan dan batu nisan. Nah, kemudian kalau sunat ini ya karena ya kan biasanya kalau sekarang kan sudah nggak ada ya boleh dikata sudah nggak ada spesialis sunat itu. Misalnya kalau orang Betawi nyebutnya bong gitu, kalau orang Jawa nyebutnya calak. Jadi memang dia profesinya
nyunatin aja. Kalau sekarang kan rata-rata minimal menteri kesehatan di kampung-kampung di pinggiran wilayah Bekasi dan Jakarta. Nah, ini ya kalau sedang tidak ada yang minta disunat, ya mereka profesinya sebagai menteri kesehatan. Jadi banyak orang-orang yang datang berobat, itu masih banyak. Jadi kalau dulu calak atau bong, ini ya bong supit. Nah, ini ya khusus melayani anak sunat aja. Ini kalau dulu ya bisnis yang sebenarnya sepi. Tapi kalau dulu sebelum ada KB ya barangkali banyak juga konsumen sunat itu banyak. Tapi setelah KB ya mungkin turun. Jangankan ini ya bong supit atau tukang sunat atau calak. Nah, sekolahan aja setelah adanya KB itu kan banyak yang nutup. TK nutup, SD nutup. Bapak pernah penelitian di Tegal ke selatan itu namanya lupa Bapak, Karaguci itu ada SD yang sudah nggak dapat murid ya, otomatis ini akan tutup. Kalau nggak salah di Jakarta di Klender itu juga pernah terjadi SD itu nggak dapat murid. Jadi kalau nggak dapat murid itu ya tutup lah. Jadi terjadinya KB ini juga menjadikan berbagai macam bisnis ya. Sekolah itu antara dua, bisnis non profit atau bisnis mengejar profit, karena sekarang juga banyak sekolah-sekolah yang dibisniskan. Kemudian berkenaan dengan kebiasaan orang membeli sesuatu barang juga perlu diketahui alasannya. Mengapa konsumen membeli produk atau barang jasa tertentu? Misal, kenapa orang memberi kendaraan mewah? Padahal sekarang sudah banyak yang tahu ya, bahwa misalnya mobil mewah seperti Mercedes dan BMW ini harga pembelian pertamanya sangat mahal, tapi harga purna jualnya itu turunnya jauh sekali. Tapi orang masih tetap ada yang beli. Karena apa? Nah, karena ya merek tertentu itu memberikan kepercayaan tertentu juga. Bapak pernah jadi Pimpro itu ketika ada kontraktor datang pertama, nah itu membawa mobil BMW. Nah, nggak tahu itu apakah dia memang punya atau nyewa. Jadi ketika datang pertama itu mau ada transaksi, dia jadi diambil jadi rekanan untuk mengerjakan sebuah gedung atau tidak. Nah, ini datang pertama itu dia bawa mobil mewah.
Nah, setelah deal jadi, nggak lagi bawa mobil mewah lagi. Nah, jadi disinilah kenapa mobil mewah masih tetap laku. Kemudian juga banyak pengantin-pengantin yang bergengsi, pengantinnya itu pakai mobil sewaan, kalau enggak Mercedes juga BMW. Jadi ini merek ini membawa gengsi tersendiri, oleh karena itu tetap laku meskipun harga purna jualnya turun jauh. Kemudian kenapa orang membeli cincin permata yang mahal? Ini orang-orang Jepang. Sebenarnya tadinya bukan merupakan tradisi di Jepang. Tradisi di Jepang itu nggak ada pemberian cincin permata yang mahal. Tapi ini pinter-pinternya marketing perusahaan permata aja, karena ekonomi orang Jepang itu bukan lagi naik ya, melompat jauh secara drastis, sangat tinggi sekali. Sehingga ini bisa diciptakan tradisi baru yang menunjukkan kelas sosial. Jadi pengantin dengan pemberian cincin permata yang sangat mahal ini menunjukkan kelas, baik dari calon pengantin laki maupun calon pengantin perempuan. Ini tradisi yang diciptakan oleh marketing perusahaan. Jadi kalau Anda jadi marketing, bisalah menciptakan tradisi-tradisi seperti itu yang mahal, yang menguntungkan bagi perusahaan Anda. Juga sebenarnya di Indonesia pernyataan cinta say with flower itu kan sebenarnya bukan tradisi kita, tapi itu juga diciptakan, tradisi yang diciptakan. Tapi ini ya sebenarnya ya meskipun pasar bunga menjadi naik, tapi kan pasar bunga atau pemilik owner dari toko bunga tidak menjadi miliarder, jadi menjadi hidup aja, menjadi hidup, dan mungkin berkembangnya juga nggak pesat-pesat amat. Jadi tradisi itu bisa diciptakan. Ya, marketing dan perusahaannya akan sangat untung kalau dia bisa menciptakan tradisi yang mahal, yang kemudian dia layani. Ini akan sangat menguntungkan. Kalau tradisi-tradisi yang tidak diciptakan itu kan seperti kenapa orang membeli pakaian menjelang hari Lebaran. Itu tradisi yang tidak diciptakan. Bahkan sekarang ya sebagian orang justru merasa malu membeli pakaian baru di hari menjelang Lebaran. Itu justru malu karena apa? Ya, dia kemudian mengatakan orang yang beli pakaian menjelang Lebaran itu karena kan jarang beli pakaian, karena keadaan ekonominya yang sedemikian rupa, maka dalam momen mau Lebaran, ya inilah yang diupayakan untuk bisa beli baju. Nah, ya meskipun ada yang
sudah sering beli baju, tapi Lebaran juga tetap harus beli baju baru. Nah, bahkan Bapak dulu punya saudara ipar, itu kalau mau Lebaran itu apa? Kalau orang Jawa nyebutnya itu pakaian sak pengadep. Jadi pakaian sekujur tubuh, dari songkoknya, bajunya, celananya, sampai sepatunya itu harus baru semua. Punya tradisi yang seperti itu. Kalau Bapak memang boleh dikata sejak sebenarnya kecil biasa dibelikan sama orang tua baju baru menjelang Lebaran. Kalau sampai sudah semakin dekat dengan Lebaran belum dibelikan baju, itu rasanya seperti apa gitu. Nah, tapi ketika kakak Bapak sudah mulai dewasa, malu dengan baju baru, yang ketika dibelikan baju Lebaran, itu waktu Lebarannya malah nggak dipakai. Lebarannya pakai baju lama, katanya malu, kayak ya kalau di masyarakat tertentu kan disebutnya malu kayak wong deso, malu seperti orang kampung kalau Lebaran pakai baju baru. Terus akhirnya Bapak sebagai adiknya ngikutin. Kalau kakak tadi SMA mulai malunya, nah kalau Bapak begitu SMP terus malu pakai baju baru kalau Lebaran. Jadi ada yang orang tetap mempertahankan tradisi itu, tapi sebaliknya ada orang yang juga menghilangkan tradisi tersebut. Jadi orang membeli barang-barang mewah itu ada kaitannya dengan status sosial yang menyertainya. Nah, inilah yang menjadikan orang menganggap beli atau membeli barang mewah itu menjadi penting. Kemudian poin selanjutnya yaitu indikator perilaku konsumen, seperti pengetahuan konsumen tentang produk. Sejauh mana konsumen mengetahui merek produk dan speknya. Perasaan terhadap suatu produk, perasaan aman membeli dan menggunakan suatu produk, misalnya tanpa ada rasa tertipu atau bahkan tercelakai. Pengetahuan tentang spek ini, bagi orang yang duitnya berlebihan, itu tentu akan memilih produk dengan spek yang paling lengkap. Ya, kemarin misalnya Bapak katakan pinter-pinternya Jepang menjadikan suatu produk itu dengan spek yang paling rendah sampai spek yang paling lengkap, itu ranknya itu jauh sekali. Seperti kemarin Bapak katakan mobil Alphard itu dari spek yang paling rendah sekitar, tapi ini sekian tahun yang lalu ya. Nah, dari spek yang paling rendah 600-an sampai spek yang paling lengkap sampai 2M. Nah, ini kan rank yang sangat jauh kan. Nah, tapi ya inilah kepintaran orang Jepang.
Jadi orang yang pengen gengsinya naik tapi uangnya kurang mencukupi, akhirnya beli Alphard yang spek paling rendah. Kan nggak ada orang yang ngelongok ketika misalnya Anda naik Alphard terus ngelongok, pengen lihat joknya seperti apa. Kalau yang spek paling rendah ya barangkali joknya sekelas dengan jok angkot. Jadi kalau mundurkan jok ya harus ngerogoh ke bawah, nyandarin juga sandaran direbahkan, harus dikokang handle itu ya tentunya spek yang paling rendah. Tapi kalau spek yang paling tinggi kan joknya kayak jok pesawat, main pencet aja. Jadi itu pengetahuan konsumen tentang spek. Jadi kalau orang punya pengetahuan tentang barang sampai ke speknya, nah itu dia bisa mengukur kemampuan itu, dan ya kalau kemampuannya emang tinggi, dia membeli produk dengan spek yang lengkap. Tapi kalau kemampuannya masih terbatas, dia membeli produk yang spek rendah. Nah ini hampir semua kendaraan itu kan sekarang ada speknya. Meskipun kalau barang yang tidak terlalu mahal itu ya rem speknya itu tidak terlalu jauh. Misalnya ada kendaraan yang dari speknya kemudian ditandain dengan tanda misalnya mobil yang speknya rendah pakai tanda GL, di belakangnya ada tulisan GL. Kalau yang speknya tinggi GX. Jadi ini ada cuma 2 spek kan kalau GL dengan GX itu 2 spek. Tapi kalau Alphard tadi ya dari 600 sampai 2M itu ranknya jauh sekali. Ini tentunya perbedaan speknya itu banyak sekali. Nah, kemudian orang beli itu ada perasaan terhadap suatu produk, bangga, terus kemudian dirasakan juga emang nyaman, aman. Nah, seperti orang pakai mobil Mercy itu kan aman, merasa aman, safety-nya bagus gitu. Jadi pakai mobil-mobil Eropa, tapi sekarang mungkin Jepang juga sudah bikin safety yang bagus. Nah, tapi meskipun dulu ada tokoh namanya Arifin Panigoro pernah kecelakaan tunggal pakai mobil Mercy dia, tapi ya babak belur juga. Terus akhirnya bapak pikir ya ternyata safety pada mobil Mercy itu ternyata juga nggak jaminan. Nah, bapak kan pernah naik mobil double cabin merek Ford itu yang Strada, Ford Strada, dari Merauke sampai Sota, jarak 80 kilo. Jalan ukuran cuma seperti jalan biasa aja, yang dibagi 2. Jadi itu juga nggak ada separatornya, dengan kecepatan 140. Kan ya nyali itu sudah seperti apa.
naik mobil dengan kecepatan itu bukan di jalan tol, jalan biasa. Kata sopirnya apa? Di daerah Papua, nah itu kalau nggak kecepatan seperti itu ya kapan sampainya? Karena jarak antar kota itu jauh sekali. Misalnya kalau dari Merauke ke Bovendigul itu berapa ratus kilometer gitu, nah itu ya harus kecepatan. Nah kata dia 140 itu masih termasuk pelan Pak gitu. Nah, saya kalau ke Bovendigul ya rata-rata 180. Jadi dapat Anda bayangkan kalau sampai selip ya selesai lah sudah. Jadi ini kan apa? Kalau kendaraan itu memang safety-nya tinggi, meskipun yang nggak jaminan ketika terjadi kecelakaan selamat atau enggak. Jadi paling enggak kalau kendaraan itu safety-nya tinggi, itu ada rasa aman ketika sedang naik kendaraan itu. Tapi kalau kendaraan dengan safety rendah, seperti ketika almarhum Saiful Jamil mengalami kecelakaan di kilometer 90 di jalan tol ke arah Bandung, itu Bapak nggak kaget karena pernah satu ketika Bapak pulang dari puncak, kemudian ada teman-teman yang ikut, kebetulan kelas berat semua ini yang ikut. Lah ketika di jalan biasa turun dari puncak nggak kerasa, tapi begitu masuk jalan tol, ini ternyata mobil ini kayak perahu rasanya, kayak perahu, sehingga akhirnya ya kecepatan kendaraan itu harus dikurangi, menyesuaikan dengan ya tingkat muatan, beratnya muatan ini. Jadi memang mobil dengan cc yang kecil di bawah 1500 itu memang tingkat keseimbangannya itu kecil. Lain dengan mobil yang cc-nya besar, misalnya Toyota LGX aja. Ini semakin ya kalau muatannya cuma manusia aja, semakin penuh muatan itu semakin rasanya enak sekali. Jadi mobil menginjak aspal itu rasa mantap. Tapi ketika mobil cc di bawah 1500 ini ketika isinya terlalu berat ini goncang. Nah, Bapak ketika Saiful Jamil terbalik kemudian ternyata muatannya penuh, nah ini Bapak nggak heran, itu pasti sebenarnya mobil itu sudah goncang. Cuma Saiful Jamil nggak punya feeling merasakan goncangan mobil itu, goyang, bukan goncang ya, goyang kayak perahu gitu. Dia tidak merasakan sehingga akhirnya terbalik dan istrinya waktu itu meninggal. Bahkan dia akhirnya sampai disidangkan karena dituduh sengaja membunuh istrinya. Kemudian kegiatan dalam perilaku konsumen, yaitu pencarian yang dilakukan konsumen dari mencari informasi tentang suatu produk, pemilihan terhadap bermacam-macam produk, jenis, keputusan pembelian, penggunaan, dan setelah penggunaan. Maka muncul evaluasi, apakah produk tersebut bermanfaat, sesuatu yang dengan ekspektasi atau jauh dari ekspektasi, atau bukan, atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, jadi kalau memang orang Indonesia itu termasuk konsumen yang
gampang gitu, konsumen yang gampang. Nah, karena apa? Ya karena secara ekonomi rendah. Jadi tingkat keselamatan itu memang kurang dipikirkan. Yang penting apa? Punya barang yang dia inginkan, meskipun keamanannya itu apa? Riskan. Nah, Bapak pernah naik taksi dari Balikpapan ke Samarinda, jarak ya 100 km lebih. Ya kalau misalnya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Cikarang itu kan sebenarnya juga cukup jauh ya, tapi karena jalan tol dan ya meskipun jalan tol Indonesia sebenarnya jauh dari kenyamanan, tapi masih mending dibandingkan jalan antar kota, apalagi di luar Jawa. Ini pakai mobil Hyundai, jadi taksi di sana pakai mobil Hyundai. Nah, tapi kelihatan bahwa ini speknya rendah mobil ini. Jadi yang penting ya taksi pakai sedan, mobil salon, tapi speknya rendah, sehingga ketika dalam kecepatan tinggi kemudian di tikungan itu terasa ban sebelah kalau orang nikung ke kiri itu kan berarti ban sebelah kanan itu atau bodi itu miring ke sebelah kanan. Nah, akhirnya terdengar atau terasa spakbor itu menyentuh ke ban gitu. Nah, ini berarti ya speknya kurang. Barangkali tidak ada stabilisatornya, sehingga mobil ini nggak stabil larinya. Jadi ini kan artinya dalam pencarian yang dilakukan konsumen ini tidak jeli. Ini berbeda dengan konsumen di negara yang maju, yang ekonominya tinggi. Yang ekonominya tinggi itu yang paling terkenal, konsumen paling rewel itu adalah Jepang. Ya, karena orang semakin banyak duit kan takut terancam mati kan. Nah, beda dengan orang Indonesia yang nggak punya duit barangkali ya justru sengaja pengen sambil bunuh diri gitu. Nah, sehingga tidak memikirkan keselamatan. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu, wilayah-wilayah pelosok ini benar-benar keselamatan itu tidak terpikirkan. Bapak pernah naik mobil itu pick up dari Banda Aceh menuju dari Sabang menuju Pantai Eboi. Kemudian kendaraan pick up ini sudah nggak muat, terus tutup belakangnya itu dibuka, terus kemudian hanya menggunakan rantai aja. Terus ada turis ya duduk di situ. Bapak membayangkan kalau sampai rantainya itu putus, nah ini terjadi kecelakaan yang fatal. Karena yang ada di tutup belakang itu, kalau orang Jawa nyebutnya andang itu. Nah, itu sampai putus akan terjadi kecelakaan. Nah, ini memang kurang memikirkan safety. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti kebutuhan, apakah mendesak,
apakah primer atau sekunder. Tapi orang yang tidak sadar bahwa itu kebutuhan sekunder, yaitu masih tetap menganggap itu penting. Tapi kalau orang sadar bahwa itu kebutuhan sekunder atau bahkan tersier, ini tidak menganggap penting. Kemudian bagaimana persepsi konsumen terhadap produk, apakah positif atau negatif. Kemudian motivasi apa yang mendorong konsumen untuk membeli, apakah ada pengaruh sosial dan budaya. Jadi orang akan bersemangat membeli kalau itu bisa menaikkan status sosial. Misal memberi kendaraan pribadi apalagi mewah, itu akan meningkatkan kelas sosial. Nah, kemudian terakhir berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka seorang konsumen akan menentukan sikap membeli atau tidak membeli. Nah, jadi dengan pertimbangan ini kebutuhan mendesak atau kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang bisa meningkatkan kelas sosial, nah, sesuai dengan kebutuhannya, nah, ini akan menentukan ini penting, maka memutuskan untuk jadi membeli. Tapi kalau konsumen itu mengatakan ini tidak penting atau ini tidak terlalu penting, kemungkinan akan membatalkan pembelian. Jadi sampai di sini materi kuliah untuk hari ini, Kamis tanggal 13 November. Cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.